Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum ke materi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk materi hari ini marilah kita simak video berikut ini sampai tuntas. Nah, jadi apa sih kalori itu? Kalori itu adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jadi pasti pernah bikin kopi, bikin teh, atau bikin susu, atau bikin indomie gitu ya. Kalau kita diamkan sendok itu terlalu lama dalam gelas atau dalam panci yang sedang menyala, tentu sendoknya lama-lama akan menjadi panas. Nah, itu jadi ada energi yang berpindah dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin. Nah, jadi satuan dari kalori adalah kalori. Nah, jadi mungkin kalau adik-adik yang cukup concern dengan kesehatan, biasanya kalau makan pasti melihat berapa kalori sih makanan yang kita makan itu gitu ya. Nah, di mana satu kalori itu definisinya adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Ya, nah 1 kalori itu 4,2 joule. Nah, kenapa disamakan menjadi joule? Karena kita berbicara tentang energi. Ingat ya, yang namanya energi satuannya joule atau kilogram meter per second kuadrat, gitu ya. Nah, meter kuadrat per second kuadrat. Nah, ini ada 2 meter kuadratnya. Ya, nah jadi alat ukur dari kalori adalah kalorimeter. Di sini kakak ada 2, ada yang manual dan ada yang digital. Kalau digital itu gampang ya. Jadi kalau yang manual kita akan banyak berjumpa di video-video Asas Black. Jadi ada termometer di atasnya. Ini ada sumbat atau styrofoam biasanya wadahnya. Kenapa wadahnya styrofoam atau disumbat dengan gabus? Supaya tidak ada kalor yang keluar atau tidak ada kalor yang masuk ya. Jadi murni yang di dalam saja, walaupun tetap saja masih ada yang keluar-keluar. Nah, pengaduk ini buat mengaduk. Jadi kalau misalnya kita mencampurkan suatu cairan dengan es gitu ya, kita aduk, suhunya jadi berapa gitu ya. Kita bisa tahu nih kalornya berapa gitu ya. Atau kita punya batu, kita punya air panas 100 derajat, kita masukin batu itu, dia sampai suhu berapa? Kita bisa tahu, mengukur kalor dari si air panas yang pindah ke batu itu bisa kita ukur. Oke ya. Nah, kalor itu merubah suhu benda. Ada yang pernah memasak air, tentu dari air yang biasa bisa menjadi mendidih gitu ya. Nah, kalau kita menaruh panci di atas kompor yang menyala, jadi kompor harus nyala dong ya. Kalau kompor yang nggak nyala ya percuma gitu ya. Suhunya pasti meningkat ya. Jadi mendidih, kita bisa bikin kopi, kita bisa bikin teh, kita bisa bikin susu gitu ya. Nah, seberapa cepat sih suhu benda itu berubah tergantung dari kalor jenis masing-masing benda. Jadi benda itu punya kalor jenis. Kalor jenis itu apa sih? Nah, kalor jenis adalah energi atau kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Oke ya. Atau 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius pun bisa gitu ya. Tapi nanti satuannya agak sedikit berbeda. Ya. Nah, contohnya kalau jenis air adalah 4200 nih, 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi satuannya kalor jenis adalah joule per kilogram derajat Celcius. Gitu ya, berapa energi yang dibutuhkan per 1 kilo per kenaikan 1 derajat Celcius. Cara bacanya begitu. Nah, jadi untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius dibutuhkan energi sebesar 4200 joule. Oke ya. Nah, kalau jenis air bisa juga kita bilang 1 kalori per gram derajat Celcius. Artinya dibutuhkan 1 kalori energi untuk merubah suhu 1 gram air naik sebesar 1 derajat Celcius. Sama seperti definisi yang ini tadi ya. Jadi untuk menaikkan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Oke. Jadi seperti itu awal-awalnya. Nah, rumus yang kita pakai apa ya? Di video kali ini kakak baru mengenalkan 3 rumus aja nih. Ada Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T adalah perubahan ya. Perubahan suhu.
Nah, biar gampang, kalau di video-video sebelumnya kakak suka bilang delta T itu adalah suhu akhir kurang suhu awal. Atau sebenarnya kalau gampang nanti di video-video kalori ini kakak akan bilang nih T besar dikurang T kecil gitu ya. Oke. Ya, supaya hasilnya hitungannya positif-positif aja. Jadi Q itu adalah kalor, satuannya joule atau kalori. M itu adalah masanya, kilogram atau gram. C adalah kalor jenis, joule per kilogram Kelvin atau kalori per gram Kelvin. Nah, kalau tadi kalian lihat di sini kakak tulisnya per derajat Celcius ya. Nah, karena kita bermain dengan delta T, jadi ini sama saja. Jadi kalau kita mau tulis kilogram per derajat Celcius sama aja. Nanti kakak akan jelaskan di salah satu soal kenapa sih C dan K-nya boleh diganti-ganti gitu ya. Tapi nggak boleh yang lain, nggak boleh Fahrenheit, nggak boleh Reaumur, nanti beda lagi hitungannya. Ya, kalau H atau C besar itu adalah kapasitas kalor. Jadi kalau kalor jenis itu C kecil ya, delta T adalah perubahan suhu. Nah, di sini kakak ada tabel kecil. Tabel ini harap diingat-ingat. Kenapa harap diingat-ingat? Karena bisa saja guru kalian ketika ulangan tidak akan memberitahu yang namanya kalor jenis air. Tidak akan memberitahu apa yang namanya kalor jenis es dan kalor jenis uap. Kenapa? Karena itu adalah hal dasar yang harus kalian ketahui dan itu pasti kepake di soal-soal mana aja gitu ya. Oke, kita langsung coba di contoh soal. Nah, ini soal yang pertama, soal masih gampang, soal dasar. 2 liter air dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Berapa kalor yang diserap air gitu ya. Nah, jadi yang tadi cuma Q-nya doang. Seperti biasa kita pasti nulis yang namanya diketahui ya. Diketahui, oh ada 2 liter. Kok 2 liter ya? 2 liter itu apa ya? V 2 liter ya. V air. Kemudian dipanaskan dari suhu 25 sampai suhu 95. Berarti T1-nya 25, T2-nya 95. Dari sini kita bisa dapat apa namanya? Delta T ya. Delta T-nya sebesar berapa? Ya, 95 dikurang 25. Besar kurang kecil. 70 derajat Celcius. Berapa kalor yang diserap air? Ayo kita cari rumus kalor apa? Ada 3 ya, Q, Q, dan H ini ya, sementara ya. Berapa kalor? Berarti kita cari Q antara rumus 1 atau rumus 2. Kita dikasih satunya apa nih? C air. Maka kita pakai rumus 1. Nah, yang ditanya adalah Q. Maka jawabnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke ya. Nah, kakak tidak pakai langkah-langkah yang lain dulu. Jadi kakak langsung aja nih terus diketahuinya OQ apa. Oke, kita tulis nih OQ itu rumusnya ini. Ternyata setelah kakak tulis seperti ini, M, kita butuhnya M. Kita butuhnya apa? V, air. Nah, klop nggak nih? Nggak dong ya. Terus gimana dong? Soalnya salah? Enggak. Kenapa soalnya tidak salah? Karena kita sudah pernah belajar yang namanya massa jenis atau rho. Ayo, rho air berapa? 1 kilogram per liter ya. Atau bisa juga 1 gram per mililiter. Boleh. Atau 1000 kilogram per meter kubik. Ya. Kakak tahu dari mana sih kalau massa jenis air itu adalah 1 kilogram per liter? Nah, itu adalah sesuatu yang harus kalian ketahui gitu ya. Kalian harus hafal ini. Jadi kalau massa jenis air itu 1 kg per liter atau 1 gram per mililiter atau 1000 kg per meter kubik. Ini adalah hal umum, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan air biasanya di fisika kita harus tahu, kita harus hafal. Oke, karena kita dicarinya adalah M, ingat rumus rho. Rho sama dengan, kalau yang lupa, kakak punya hati, patah hati. Nah, jadinya M per V gitu ya. Kakak mau carinya M. Maka M adalah rho dikali V. Atau berapa nih? 1 dikali 2. Atau 2 kg ya. Nah dari sini kakak tinggal masukin aja nih. Berarti M-nya 2 kg. Nah, C-nya. Nah ini biasa kita mesti lihat nih. C-nya satuannya udah sama belum ya? Oh C-nya satuannya udah sama nih. Kilogram. Sama-sama kilogram. Ya. 4.200. Dikali delta T. Delta T-nya berapa? 70. Ya. Oke ini kalau dihitung hasilnya adalah 588.000 Joule. Ya. Nah, apakah dalam kalori hasilnya sama? Oh, tentu beda. Kalau dalam kalori pasti hasilnya berbeda. Kalau kakak hitung dalam kalori, misalnya begini. Q sama dengan M kali C kali delta T.
maka M-nya harus gram. Gitu ya, gram. Berarti berapa nih? 2 kilogram jadi 2000 gram. Gitu ya. Nah, C-nya kakak nggak bisa pakai ini. Kakak mesti pakainya yang atasnya kalori, bawahnya gram. Coba kita cari di sini, atasnya kalori, bawahnya gram. Oh, ternyata ini ya. 1. Berarti dikali 1 kalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Tetap sama, 70 derajat Celcius. Nah, ini kalau guru kalian, kadang-kadang ada beberapa guru yang meminta kalian untuk menulis satuannya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi gramnya bisa dicoret, C-nya bisa kita coret. Kalau kita hitung hasilnya adalah 140.000 kalori, gitu ya. Tinggal sisa kalori doang satuannya. Memang hasilnya berbeda, tapi kalau kalian kalikan 4,2, ingat 1 kalori 4,2 joule, hasilnya pasti sama. Ya. Itulah video kali ini, mudah-mudahan kita diberikan manfaat dari materi ini dan semoga kita diberikan pemahaman yang lebih. Oke, dari itu anak-anak, itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.